Kira-kira, apakah kamu akan marah jika mengetahui bagaimana negara-negara barat menyikapi konflik internasional? Bayangin aja, baru 5 hari Putin menyerang Ukraina, ramai-ramai negara barat langsung memberikan sanksi pada Rusia. Tapi kok 70 tahun penindasan Israel terhadap Palestina justru tidak diberi sanksi? Atau gini deh, di Ukraina kan tercatat ada 520 anak yang terbunuh selama perang dalam kurun waktu 21 bulan. ICC langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin. Tapi kalian tahu kan, di Palestina hanya dalam waktu 2 bulan udah tercatat 12.000 anak terbunuh selama perang. Tapi kok nggak ada surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan untuk si Netanyahu? Wajar aja kalau Senator Irlandia Richard Boyd Barrett ini menggebu-gebu menyoroti standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara barat, termasuk negaranya sendiri dalam respon terhadap konflik internasional. 5-day sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Meskipun dengan tegas mengutuk invasi Rusia di Ukraina, senator ini juga menaruh perhatian pada ketidaksetaraan sikap terhadap konflik di Timur Tengah karena kurangnya tindakan tegas dan sanksi terhadap Israel. Nah, inilah perbandingan reaksi dunia terhadap krisis Ukraina dan Timur Tengah. My team and I will wear yellow stars. We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. Beberapa tahun terakhir, frasa progresif kecuali Palestina atau PEP, kepanjangan dari Progressive Except Palestine, sering terjadi atau digunakan untuk merujuk pada kelompok atau individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai progresif, liberal, atau beraliran kiri dalam konteks politik, namun tidak menyuarakan dukungan atau tidak bersikap pro-Palestina. Bahkan mungkin memilih untuk tidak memberikan komentar terhadap konflik Israel-Palestina. Meskipun mereka mengadopsi pandangan progresif dalam banyak isu, namun mereka mencerminkan ketidaksesuaian atau konsistensi dalam pandangan politik terkait dengan isu Palestina di kalangan kelompok atau individu yang menggunakan label progresif. Ada banyak selebriti dan tokoh politik yang vokal menyuarakan isu hak asasi manusia dan ketidakadilan global. Kini tetap diam, bahkan secara halus berpihak pada penindas dan penjajah. Salah satu selebriti yang banyak menuai sorotan karena memilih diam adalah Taylor Swift. Banyak yang menduga kalau ia sengaja melakukan itu karena takut kehilangan penggemarnya. Di barat ya, lembaga-lembaga politik, media, dan institusi pendidikan secara sistematis merendahkan dan menekan suara-suara Palestina serta para pendukungnya. Tidak hanya menjadi isu di sayap kanan atau pusat politik, tetapi fenomena ini melibatkan seluruh spektrum politik. Bahkan dalam ruang politik sayap kiri yang mengidentifikasi diri sebagai anti-rasis, seringkali terdapat sikap antagonis terhadap suara Palestina. Salah satu contoh di Kanada, Wali Kota Toronto Olivia Chow mengeluarkan pernyataan bahwa partisipasi dalam unjuk rasa untuk mendukung warga Palestina dianggap setara dengan mendukung kekerasan dan mengancam keamanan warga Yahudi. Pernyataan tersebut masih tercatat dalam catatan publiknya. Pola narasi anti-Palestina ini telah mengakar di Barat selama bertahun-tahun, mengklaim bahwa setiap bentuk dukungan terhadap Palestina diartikan sebagai kekerasan dan dipicu oleh kebencian antisemit atau anti-Yahudi yang ditujukan kepada seluruh komunitas Yahudi. Dengan dalih anti-rasis, seringkali suara-suara Palestina dan pendukungnya mendapat kritik dan bahkan dihadapkan pada kriminalisasi di Barat. Yang tak kalah banyak mendapat sorotan atas sikapnya yang standar ganda itu adalah FIFA. Hingga saat ini ya, FIFA masih menahan langkah pencabutan larangan atau sanksi terhadap Rusia untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Sementara Israel terus diizinkan berkompetisi di tingkat internasional. FIFA awalnya menjatuhkan hukuman berat kepada Rusia, mulai dari larangan menggelar pertandingan kandang, pembatalan hak menjadi tuan rumah Liga Champions,
pencoretan Spartak Moskow dari Liga Europe, dan bahkan mencoret timnas Rusia dari Piala Dunia 2022. Organisasi olahraga internasional lain termasuk Komite Olimpiade Internasional juga bergabung dalam tindakan anti-Rusia. Di sisi lain nih, meskipun Israel terus melakukan aneksasi terhadap Palestina, FIFA belum memberikan sanksi apapun terhadap mereka. Israel bahkan berhasil lolos loh ke babak kualifikasi Piala Dunia U20 yang rencananya bakal diadakan di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023 lalu. Keikutsertaan Israel di turnamen tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia dengan beberapa pihak menentangnya atas alasan kemanusiaan dan konflik berkelanjutan dengan Palestina. Akibatnya, FIFA memutuskan untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. Perbedaan respon dunia terhadap perang terbuka Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina memang mengundang banyak tanya. Menurut informasi dari Jerusalem Center for Public Affairs, perbedaan respon ini dapat dijelaskan oleh pengaruh sikap Amerika Serikat. Sikap mereka dalam menanggapi situasi konflik menjadi penentu utama. Kalau mereka menganggap serangan perang sebagai tindakan yang salah, banyak negara di seluruh dunia yang cenderung merespon hal serupa dan sebaliknya. Dalam konteks ini, kekuatan sebuah negara memiliki peran kunci dalam menentukan respon internasional terhadap suatu konflik. Negara yang memiliki kekuatan akan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini dan sikap dunia internasional. Sedangkan negara lainnya mungkin hanya akan mengikuti keputusan-keputusan negara yang lebih berpengaruh. Selain itu ya, upaya untuk memanipulasi kesadaran internasional dengan menyamakan agresi Rusia dan kejahatan perang dengan tindakan Israel dalam membela penduduknya dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan untuk mengarahkan opini publik internasional dengan cara yang tidak objektif. Uni Eropa juga menghadapi kecaman yang sama. Jadi sejak Oktober lalu, Ursula von der Leyen, Ketua Uni Eropa, mendapat tuduhan memiliki standar ganda oleh aktivis online setelah memperlihatkan sikap yang bertentangan terkait serangan Rusia di Ukraina dan tindakan Israel di Gaza. Saat invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, von der Leyen secara tegas mengutuk serangan Moskow, menyebutnya sebagai teror murni dan kejahatan perang. Ia mengecam serangan Rusia yang ditargetkan pada infrastruktur sipil di Ukraina dan menciptakan tujuan yang sangat jelas untuk memutuskan akses dasar bagi warga. Namun, sikap von der Leyen ini menjadi sorotan nih ketika dibandingkan dengan tindakan serupa Israel di Gaza. Banyak pengguna media sosial menunjukkan kemunafikan von der Leyen karena Israel mengumumkan rencana untuk memutus pasokan bahan bakar, makanan, dan air ke jalur Gaza yang padat penduduk sebagai respon atas penangkapan warga Israel oleh Hamas. Perbandingan ini menciptakan polemik terkait konsistensi dalam respon terhadap konflik yang melibatkan negara-negara tertentu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengingatkan bahwa Uni Eropa menghadapi meningkatnya ketegangan di dunia Muslim dan sekitarnya akibat dituduh bersikap pro-Israel dan menggunakan standar ganda terkait perang di Gaza. Borrell menyatakan kekhawatirannya bahwa konflik semacam ini dapat merongrong dukungan diplomatik terhadap Ukraina di kawasan Global South atau negara-negara di seluruh dunia yang kerap dideskripsikan sebagai negara berkembang, kurang berkembang, atau terbelakang. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kemampuan Uni Eropa dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perjanjian internasional. Borrell menekankan perlunya Uni Eropa menunjukkan lebih banyak empati terhadap kehilangan nyawa warga sipil Palestina dalam konflik antara Israel dan Hamas. Konflik ini dipicu oleh serangan lintas batas yang mematikan yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina pada 7 Oktober lalu. Borrell mendorong agar Uni Eropa memperlihatkan lebih banyak pemahaman terhadap sisi kemanusiaan dalam menilai situasi itu. Namun, hal ini berbeda nih dengan respon netizen di media sosial.
Tentara Israel benar-benar menjadi bahan bulian netizen di seluruh dunia karena memang terbukti ada banyak video propaganda tentang Israel yang justru kebohongannya terungkap saat mereka membagikannya ke media sosial. Bukannya mendapat simpati, propaganda penuh kebohongan itu justru membuat dukungan terhadap Palestina semakin meningkat. Salah satunya yang paling ramai dibicarakan adalah video ini. Ketika pasukan pertahanan Israel ini mengaku telah menemukan daftar nama anggota Hamas yang bergiliran menjaga sandera di ruang bawah tanah rumah sakit Rantisi di jalur Gaza. Padahal, sebenarnya ini hanyalah nama-nama hari dalam seminggu. Video ini pun segera menjadi sorotan media internasional. Dan netizen pun beramai-ramai membuat video parodi untuk mengolok-olok pihak Israel karena sedang berupaya menipu masyarakat dunia dengan menyebarkan hoax demi mendapat simpati dan pembenaran mengapa mereka menyerang rumah sakit Al-Rantisi di Gaza yang mereka tuduh digunakan oleh Hamas untuk tujuan militer. Tentara ini mengatakan bahwa kalender dengan hari yang dicoret adalah daftar yang menyatakan bahwa mereka sedang dalam operasi melawan Israel. Lalu Gilbert Doctorow, pemegang gelar PhD dalam sejarah Rusia dari Universitas Columbia juga berpendapat bahwa saat ini Amerika telah kehilangan muka di dunia internasional karena reaksi standar ganda mereka terhadap perang di Ukraina dan Palestina. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, menjadi salah satu pemimpin barat yang mengunjungi Tel Aviv selama konflik berlangsung antara Israel dan Hamas. Kunjungannya dianggap sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat kepada Israel yang merupakan sekutu utama di wilayah tersebut. Amerika Serikat bahkan telah mengirim 2 kapal induk ke kawasan tersebut. Lebih mengejutkan lagi nih, saat ia menyebutkan dirinya adalah seorang Zionis di depan Perdana Menteri Israel dalam kunjungannya. Ia mengatakan, "Saya tidak percaya seseorang harus menjadi Yahudi untuk menjadi Zionis, dan saya seorang Zionis." Meskipun Biden awalnya dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Palestina dan negara-negara Arab di Amman, Yordania, rencana tersebut harus dibatalkan setelah serangan udara Israel pada 17 Oktober. Serangan tersebut menyebabkan sekitar 500 orang tewas di sebuah rumah sakit di Gaza. Batalnya pertemuan ini semakin membuat Amerika Serikat menampakkan standar gandanya.